surrounded and overpowered. God, we look to you. If our God is for us, who could ever be against us? Oh, nothing is impossible for you. Every weapon formed against us cannot stand in your great power. Nothing is impossible for you. God is for us. Baik, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mari kita bangkit berdiri, mari kita salam pada orang-orang di sebelah kiri, kanan kita ucapkan selamat hari Minggu ya. Kita semua percaya ini adalah harinya Tuhan. Ada amin saudara-saudara? Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih atas pagi ini, Tuhan terima kasih atas hari yang telah Engkau buat untuk bagi kami semua di tempat ini Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu Tuhan yang tidak ada berkesudahan bagi kami Tuhan. Saat ini kami akan meninggikan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Mari kita semuanya meninggikan namanya. Sudah siap semuanya? Come on, let's clap our hands together. Let's lift His name up. Let's lift the name of Jesus up. Kita percaya setiap suku, setiap bangsa dapat memuliakan namanya. Ada amin. Every child will see your glory. Say, every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. That's we're singing, holy is the Lord Almighty, and only you are worthy of it all. Say, every trial will see your glory. Every trial will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Yes, come on, let's sing. As we're singing, as we're singing, holy is the Lord. Yes, there's none like you, Lord. Worthy of it all. Come on, let's sing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty endless, love unrestrained. This is our God. Ever, go praise Him. Glory, honor unto our God, unto our God. God, majesty endless, love. This is our God. Go say, Ayo, 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 Come on, let's say it, every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasure turn to ashes in the light of you. Let's go on, let's lift His name up. As we're singing, as we're singing, it's the
is no one like you, God. Let's sing. There is no one like our God. There is no one like. Kita semua percaya tiada yang seperti Engkau, Tuhan. There is no one. Let's say it one more time. There is no one like our God. There is no one like. Say there is no one like our God. There is no one like you, God. No one like. There is no one like our God. No one like. Yes, kita katakan tiada sepertimu, God. Tiada sepertimu, Tuhan. Tiada sepertimu, Tuhan. Tiada sepertimu. Let's say, give me all the praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your majesty and us, and this is our God. Say, praise and glory, honor and strength unto our God. It's unto you, Lord God. Love and restraint. Let's say it one time. There is no one. There is no one like our God. There is no one. And there is no one like our God. There is no one like our God. There's no one like you, God. We lift you and we praise you. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Mari saudara kita bersemangat pada hari Minggu ini. Kita mau katakan, you are glorious God. Come on. Hey. Come on, we say. Glorious. Come on. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Come on. Jesus, we make your praise glorious. Say, you are glorious. Hey. God, you are glorious. Say, my God. My God, you reign forever. Woo. How great your name. Yes, how great your name, Jesus. Come on. Your love remains forever. You stay. Come on. Shout it out, shout it out. Woo. Hey. Sing it out, sing it out. Come on. Shout it out loud. You are glorious. Say, John. Shout it out then. Glorious. Make it louder. Woo. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hey. Come on, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Say. Say, my God. My God. Forever. Say, how? Come on, drum. Hey, hey, woo! Say, your love forever and ever. You stay. Come on, we jump. Say, shout it out if you know it. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Come on, 1, 2, 3, say. Woo! Shout it out and shout it out and make it louder. Woo! Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Yes.
You are glorious. Come on, we say. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Yes, come on, we say. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Say, shine, Jesus, you shine for. Come on, world to see. You are glorious. Say, you are good. Say, oh, oh, woo. Hey, hey. Oh, oh, God, you are glorious. Say, oh, hey. God, you are glorious. Come on, saudara, we say. We clap our hands. Shout it out and woo! Hey! Make it louder! Come on! Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise. Woo! Hey! You are. Oh, oh, God, you are glorious. Say, oh, hey. God, you are glorious. Come on, we sing again. Hey, hey, hey. Woo! Oh, oh. God, you are glorious. Oh, yeah, you're glorious, God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yes. You're glorious, God. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami siap pada pagi hari ini untuk menghadap Engkau. Kami persiapkan hati kami, Tuhan. We want to speak your name. Because your name is power. Your name is beautiful, Lord. Hanya nama Engkau saja, Tuhan, yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Come on, we sing. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Come on. Your name is power. Your name is healing. Come on. Your name is life. Yes. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, we say. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. We speak Jesus. Come on.
Oh, 'cause your name is power. Yes, your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. 'Cause your name is power. Come on, we say your name. Kita angkat tangan kita katakan yes, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Come on, we say, Jesus for my, yes, I speak the holy name. Come on, Jesus, say, woo! Shout Jesus, Jesus in the streets. In the darkness over every enemy, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. 'Cause your name is power. Say, your name is healing. Your name is life, Lord. Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Yes. We speak your name, Jesus. Come on. Mari kita sembah Allah kita. We speak your name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Come on. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Yes. You're great, Lord. You are good Father. We speak your name. We speak your name, Jesus. Cause you're worthy to be praised. You're worthy to be praised. Segala kemuliaan hanya bagi namamu, Tuhan. Come on, we say there is power in the name of Jesus. Come on. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power. Yes. In the name of Jesus. To break
To break, come on. To break every chain. Come on, say, there is power. There is power in your name, Jesus. Say, there is power. Woo! Yes. There is power in the name of Jesus. To break. To break. To break every chain. Come on, every nation, we say. In the name of Jesus. Come on. There is power. There is power in your name, Jesus. We say, in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Yes. To break every chain. To break every chain. To break every chain, to break every chain. Come on, we said to break every chain, to break every chain, to break every chain. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Come on, we speak your name, Jesus. Kau yang layak diagungkan. Yes, you're great. You are great and you're worthy to be praised. Thank you, Lord. Benar Tuhan, benar. Tuhan Yesus, Engkau Raja, kemuliaan itu Tuhan. Yes Lord. Your say finished Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan Yesus atas pekerjaan-Mu yang sempurna yang telah Engkau lakukan di kayu salib. Thank you Tuhan, darah-Mu yang membebaskan kami semua Tuhan. Break every stronghold, break every chain. Yes Lord, kami bebas Tuhan. Kami bebas Tuhan, kami masuk ke hadirat-Mu dengan puji-pujian. Masuk gerbang-Mu dengan praise and worship Lord. Oh Lord, thank you Lord, thank you. Thank you. Firman Tuhan berkata dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow. Thank you Lord. Thank you untuk darah-Mu yang kudus yang membebaskan kita semua. Thank you Lord. Thank you. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Anak-anak-Mu di sini kami serahkan Tuhan, terimalah our praise and worship. Terimalah hati kami Tuhan, kuduskan kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan minyak-Mu yang kudus dan penuhi kami dengan kasih setia-Mu ya Roh Kudus, sehingga kami anak-anak-Mu di sini bersuka cita dan bersorak-sorai semasa hari-hari kami Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. In the name of Lord Jesus Christ we pray, amen. Silakan duduk. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Kita ada untuk menghormati Tuhan dan menjadikan murid. Sebentar lagi kita akan memasuki persembahan. Kita siapkan hati kita sambil mengingat Tuhan untuk dalam firman yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 yang berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita telah menyembah Tuhan dengan puji-pujian kita, dengan suara kita, dengan semangat kita, dan sekarang waktunya kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Mari kita siapkan persembahannya, dan bagian jemaat dapat memberikan tunai, dapat memasukkan ke kontak persembahan,
Untuk transfer dapat digunakan QRIS atau e-wallet lainnya yang tertera di layar. Ada 2 rekening, yang pertama untuk rekening perpuluhan dan satu lagi untuk dan persembahan, dan satu lagi rekening lagi adalah untuk rekening gedung. Demikian, mari kita memberi. Selamat memberi. Sambil persembahan dilakukan, kita ada satu pengumuman. Pengumuman hari ini ada satu, yaitu mengenai doa puasa, di mana kita gereja akan melakukan puasa, doa dan puasa dari tanggal 12 sampai tanggal 15 Juli, dan pertemuan doa tanggal 12 sampai tanggal 14 Juli via Zoom, dan tanggal 15-nya ada di ruangan ini, di ruangan ibadah. Samping itu kita juga ada buku panduan untuk doa. Buku ini adalah untuk panduan puasa, doa dan puasa untuk bagi yang dewasa. Ini dapat dibeli di Ibu Cynthia dengan harga 20.000. Yang untuk panduan buat anak-anak sedikit lebih mahal karena biaya cetaknya lebih mahal, di harga 25.000, dan dapat diambil kami sediakan pada saat selesai ibadah. Demikian pengumuman. Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk persembahan ini dari anak-anak-Mu Tuhan. Engkaulah sumber penghasilan kami Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami, sumber berkat kami. Tuhan, kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini dapat menjadi berkat, dapat menjadikan anak-anak-Mu Tuhan di sini untuk terus menghormati-Mu Tuhan. Dan dana-dana ini Tuhan dapat dipakai untuk menjangkau sehingga banyak jiwa-jiwa menjadi murid-murid Tuhan. Bagi yang belum mengenal Tuhan akan rindu untuk mengenal Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berkati tangan-tangan yang menggunakannya. Tuhan yang memimpin segala ide Tuhan, segala persiapan acara ataupun event-eventnya Tuhan. Tuhan pakai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga doakan pekerjaan kami Tuhan. Pekerjaan anak-anak-Mu di sini Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Tuhan lindungi. Tuhan berikan pertumbuhan dari bisnis mereka, dari pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Pak Rasman. Amin. Terima kasih Pak Tommy. Thank you. Baik, selamat datang di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Pada saudara semua, berikan senyum kiri kanan, welcome. Mari kita sambut satu dengan yang lain. Saudara, kita semua ada di Gereja Every Nation Kelapa Gading. Sebelumnya, for those of you who speak English, not speak Indonesian, we provide Zoom. You can go to Zoom. There's interpretation in Zoom. Yeah, the link. Yeah, in leaders in this group already. Yeah, Delta send the link already. Okay, so kita menyambut. Ini kayak conference hari ini ya, ada dari berbagai negara, ada dari berbagai kota. Kita sambut ada dari Every Nation paling kiri dulu, Makassar ya. Ya, Every Nation Makassar, welcome. Welcome Every Nation Makassar. Lalu ada dari Every Nation Jogja yang tadi, ini collaboration ya. Semua ada Kalau Serang yang mimpin hari ini. Thank you, Pastor Jimmy, thank you. Iya, nggak ada di sini. Ya, kaget ya.
Oke, welcome. Dari mana lagi ya? Every Nation Bali. Bali, Dalung, Denpasar, Jimbaran ada ya? Ada Bali ya. Lalu dari Jogja tadi sudah ada Endah juga di sini ya. Dari Every Nation Manado, Pastor Rivo. Dari Every Nation Surabaya. Oh, ada juga kan? Lengkap ini hari ini. Dari Every Nation mana lagi ya? Palu. Belum. Just to make sure. Oke, daerah Indonesia sudah semua ya. Medan. Oh belum, sudah pulang. Sekarang dari Every Nation Singapore. Yeah. Would you please stand up from Singapore? Yeah, berikan applause, welcome. Brothers and sisters from Singapore, welcome. Yeah. And also, have a seat please, thank you. From Every Nation Malaysia, Kuala Lumpur, Penang. Yeah, stand up please. Would you please stand up? Yeah, welcome Every Nation. Wow, banyak. Yeah, thank you. Every Nation Brunei. Ada. Sudah pulang. Oke. Wow, hari ini kita Every Nation ya. Ya, hari ini Every Nation dari berbagai negara kita kumpul. Kita baru saja menyelenggarakan Youth Conference, kita sebutnya Leadership Convergence dari berbagai daerah, negara dari Southeast Asia ya, dari Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Timor Leste nggak ada ya, Timor Leste ya, nggak ada. Ya, selama 4 hari dari hari Rabu ya, mereka berkumpul di sini bersama-sama. Kita sangat excited, kita percaya akan lebih banyak lagi anak-anak muda dijangkau bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, apalagi tadi ya. So thank you. Saya mendorong sekali lagi Bapak Ibu Saudara untuk ikut berdoa dan puasa. Ya, kita akan selenggarakan tanggal 12 sampai dengan 15 Juli. Ya, ingat tanggalnya 12 sampai 15 Juli. Saya dorong saudara berpuasa. Ya, saya dorong kita sama-sama puasa. Ya, kita akan selenggarakan nanti melalui Zoom ya, tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 melalui Zoom, 12, 13, 14 ya, Rabu, Kamis, Jumat melalui Zoom jam 7.30 ya, Zoom 7.30. Lalu nanti hari Sabtu tanggal 15 penutupan doa puasa kita akan bikin onsite di sini sama-sama. Saya undang semua jemaat hadir jam 5 sore, kita akan berdoa bersama-sama di ruangan ini, di tempat ini, sekaligus nanti kita bikin buka puasa bersama ya. Buka puasa bersama tapi bawa makanan masing-masing. Potluck ya, bawa makanan, silakan yang mau bawa makanan, minuman, kita akan fellowship, gathering, doa bersama-sama, celebrate sama-sama. Amin. Baik, sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini kita ada keluarga yang spesial, kita akan dilayani. Hari ini ada banyak yang akan melayani kita. Ya, nanti firman Tuhan akan disampaikan Pastor Rivo. Nah, kita mau dengar dulu testimoni dari saudara kita dari Singapura, ya, from Singapore. Ya, Pastor Dr. G. Ya, please welcome. Kita berikan applause. Akan diterjemahkan oleh saudari Debo. Silakan. Wow, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. This is exciting. Sangat menyenangkan bisa ada di sini. We have everybody from Southeast Asia and everyone from Indonesia here as well. Ada semuanya yang dari negara Asia Tenggara dan juga berbagai saudara-saudara dari berbagai kota di Indonesia. Close to heaven in Sangat dekat Southeast dari Asia. surga. I want to say thank you on behalf of the Malaysian team and the Singapore team. Thank you so much, Indonesia, for really hosting us. Dan atas nama Malaysia dan Singapura kami mengucapkan terima kasih banyak telah menyambut kami di tempat ini. And feeding us, Dan memberi kami makan. making us so happy. Dan membuat kami begitu bahagia. We had one of the best meals last night. Dan kami memiliki makanan yang terbaik kemarin malam. I think we became Indonesians. Dan kita udah jadi orang Indonesia. Right? Okay, so I want to give honor to Pastor Raswa as well. The first day when he met me, Dan saya juga mau menghormati Pastor Raswan. Hari pertama beliau bertemu dengan saya, Pastor Raswan always said, "Can you share an update on Singapore?" Pastor Raswan langsung kayak, bisa nggak kamu bagiin berita mengenai Singapura? And I said, "Sure, in my mind."
but you don't know me. Dan itu ada di dalam pikirannya, tapi kamu kan belum kenal saya. So I really appreciate the trust. Dan saya sangat menghargai kepercayaan itu. And that's leadership. Dan itulah kepemimpinan. And you have a great leader. Dan kalian memiliki pemimpin yang baik. Okay. I'm going to jump into straight with what I'm going to share about Every Nation Singapore, more specifically campus. Dan saya akan membagikan mengenai Every Nation Campus Singapura, spesifiknya mengenai apa yang terjadi di kampus. So as Pastor Roswan said, I was a medical doctor, Seperti yang dijelaskan bahwa saya adalah dokter medis, and I recently went into full-time dan saya baru saja masuk ke dalam pelayanan full time 2-3 years ago. 2 atau 3 tahun yang lalu. Okay. The first question that many people ask me, Dan pertanyaan pertama yang banyak orang tanya ke saya adalah, why did you give up your medical career? kenapa kamu melepaskan karirmu di dalam dunia medis? Don't you think it's a waste? Bukannya itu kayak menyanyiakan? And I said, your question is not wrong. Dan saya bilang bahwa pertanyaan itu nggak salah, But let me ask you a question. tapi saya mau tanyakan kepada kita satu pertanyaan. How many doctors do you know around you? Ada berapa banyak dokter yang kalian tahu di sekeliling kalian? Quite many, right? Ada banyak tentunya. How many doctors do you know are willing to serve the next generation? Ada berapa banyak dokter yang kalian tahu yang mau melayani generasi berikutnya? Because I am a product of that. Karena saya adalah produk dari itu. Someone was willing to disciple me as a Ada- student Ada orang yang mau memuridkan saya saat saya masih mahasiswa to make sure that I became the doctor God wanted me to be, untuk memastikan saya akan menjadi dokter yang mana Tuhan mau untuk saya menjadi seperti itu. to be the blessing that we can be. Untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Okay, but God had other plans after that. So, Tapi Tuhan ada rencana lain setelah itu. okay. So that's why I love the next generation. Itu kenapa saya sangat mengasihi generasi berikutnya. Okay, let's love the next generation. Mari kita mengasihi generasi penerus kita. Okay, so Every Nation Campus Singapore, can we have the next slide, please? Okay, just an update of what's been happening. It's not a lot of things, but we want to celebrate the small wins. Dan ada ini update dari Every Nation Singapura, tidak ada hal yang begitu besar, tapi kita selalu mau merayakan kemenangan-kemenangan kecil. So this is our recent youth camp. Ini adalah youth camp kami yang baru saja dilaksanakan. This is the largest youth camp that we've had thus far. Dan ini adalah youth camp terbesar yang kami pernah lakukan selama ini. And what I appreciated so much, Dan saya sangat menghargai sekali. this team is the tertiary university team. Jadi, They are the university team. Jadi tim ini adalah tim dari kampus, Campus. pelayanan kampus, universitas. They are all the planners. Mereka semua yang merencanakan kegiatan youth camp ini. Yeah. So they plan day 1, day 2, day 3, everything. From the preaching to the games, everything. Jadi mereka yang merencanakan semuanya dari hari pertama, kedua, ketiga, dari permainannya, khotbahnya, semua mereka yang rencanakan. The campus pastor just become cheerleader. Dan kampus pasarnya hanya jadi cheerleader aja. But what it tells me is that they are stepping up. Tapi yang saya lihat adalah mereka melangkah. We want to trust them. Dan kami mau mempercayai mereka. And they did an amazing job. Dan mereka melakukan pekerjaan yang sangat luar biasa. Okay. And the next slide, this is my highlight. This guy, his name is CJ. Ini highlight saya, dan laki-laki ini namanya CJ. 1 year ago, you will not recognize him. He's not like that. 1 tahun yang lalu, kita semua tidak akan mengenal dia karena dia nggak seperti sekarang ini. He will walk like this, Dia jalannya seperti ini, with a hoodie. selalu dengan pakai hoodie-nya. When you talk to him, Dan saat kita bicara ke dia, he will just look at you and dia yang walk akan away, right? ngelihat kita dan kayak ya udah cuekin aja. But after just 1 year Tapi setelah 1 tahun, of being loved by God, setelah dikasihi oleh Tuhan, he is our first speaker for the youth camp. dia adalah pembicara pertama untuk youth camp kami. He is sharing his story of depression, Dan dia membagikan kisahnya mengenai depresi, the story of suicidal thoughts mengenai percobaan bunuh diri to the youngsters. kepada anak-anak yang lebih muda. And that was such an encouragement to the teenagers. Dan itu adalah hal yang sangat membangun bagi anak-anak muda, khususnya anak teens. The gospel changes the students.
Injil mengubahkan siswa. Okay. Can we have the next slide, please? Okay, so these are our team leaders. Dan ini adalah tim kepemimpinan kami 6 months ago, 6 and bulan then- yang lalu. 6 months later, Dan 6 bulan berikutnya, we have doubled. ini adalah tim kepemimpinan kami. Yes, celebrate with us. Okay, moving on. Can I have the next slide? Okay, so this is our tertiary night that we do once every month. It's something interesting that we're doing this time. Ini adalah kegiatan yang mereka lakukan sebulan sekali dan ini sangat menarik. We don't do services. Kita tidak melakukan ibadah, We do a lot of discussions. kita melakukan banyak diskusi. So we will have a short word Kita hanya akan ada firman singkat and we will force them to talk among one another, dan kita akan memaksakan mereka untuk berbicara satu sama lain. whether they like it or not. Mau mereka suka atau nggak suka. And they've all grown because of that. Dan mereka semua tumbuh karena itu. Okay, can we have the next slide? This is our prayer walks. Dan ini Okay. adalah doa keliling kami. So if you are a campus student, can I encourage you? Dan kalau kalian adalah mahasiswa kampus, saya mau mendorong kita semua Go to your campus to prayer walk. pergi ke kampus dan berdoa. Yeah? Okay, all the leaders say yes. Okay, but bring someone with you. Tapi bawa orang Yeah? dengan kalian. So this is the story. This is an adult. She's a working professional. Jadi ini adalah orang dewasa yang sudah bekerja di dunia We ju- profesional We just brought her along. dan kita hanya bawa aja dia ke kampus Pray with us, dan berdoa bersama dengan kita. believing for the campus. Kami percaya untuk kampus. Okay, can we have the next slide? Okay, this is interesting. So our church, Every Nation Church, is for the next generation, correct? Dan ini sangat menarik karena gereja kita Every Nation adalah untuk generasi penerus kita. So the question then would be, Dan pertanyaannya adalah how does everybody get involved? gimana supaya semuanya terlibat? Not just the campus missionaries, Tidak hanya kampus misionarisnya saja, not just the campus, tidak hanya anak-anak kampus, but how do parents, tapi bagaimana untuk orang tua juga terlibat? how do grandparents get involved? Gimana juga oma opa juga terlibat? So this is one way that we decided to try. Dan ini adalah salah satu cara yang kami akhirnya coba. We asked them, can you host our students? Dan kita tanya, boleh nggak kamu melayani mahasiswa? So Christmas, Jadi waktu Natal kemarin Chinese New Year, dan juga Imlek, we call them, hey, can you open your house? kami telepon mereka kayak, hello boleh open house nggak? Can you cook for them? Boleh masakin kita nggak? And they said yes. Dan mereka bilang ya. And that's how every part matters. Dan itulah bagaimana semua bagian terlibat. That's how every part can play a role to reach the next Itulah generation. bagaimana semua bagian bisa terlibat di dalam menjangkau generasi berikutnya. And we are excited to see that they can see their fruits as well. Dan kami juga bahagia karena mereka juga akhirnya bisa melihat buah-buahnya. Yes. Can we move on to the next slide, please? Is there any more slides or no more slides? I did this at 2 a.m. last night, so I'm not sure. Okay, so even though we celebrate the wins and we are seeing good stuff now, Dan meskipun kami merayakan kemenangan dan kita melihat hal-hal baik saat ini, it was still tough. tetap saja sulit. We all have our challenges. Kita semua memiliki tantangan. Can we press on? Apakah kita mau untuk terus maju? Because we all have a mission. Karena kita semua memiliki misi. Because the next generation is on God's heart. Karena generasi berikutnya ada di dalam hati Tuhan. Let's help change the campus, Mari kita bantu untuk merubah kampus and we can change the world, supaya kita bisa merubah dunia. right? They are going to be your future doctors, Akan ada dokter-dokter masa depan, your future lawyers, pengacara-pengacara kita di masa depan, your future political leaders. pemimpin politik kita di masa depan. We need to reach them Kita harus menjangkau mereka because they are our future. karena mereka adalah masa depan kita. Okay, so please pray with us Jadi mari doakan kami as we will be praying for you as well. saat kami juga akan berdoa untuk kalian semua. Singapore is an interesting place. Singapura adalah tempat yang menarik. Students have everything. Semua mahasiswa punya segalanya. They can go to Starbucks, Mereka bisa pergi ke Starbucks, have their laptop on, tinggalin laptopnya, their handphones there, handphonenya ditinggal, their wallets there, dompetnya ditinggal, leave the table, tinggalin mejanya, go to the toilet, pergi ke toilet, and come back. dan balik lagi. No fear. Nggak ada ketakutan. Okay, that's how much they know that they are so secure.
Itulah mereka tahu mereka begitu aman secara keuangan, But they need Jesus here. tapi mereka butuh Yesus. And we know so many of our friends who are like that. Dan kita tahu ada banyak teman-teman kita yang seperti itu. So please pray with us. Jadi mari doakan kami. We are fighting against distractions and distractions and distractions. Kami selalu melawan distraksi demi distraksi. Yeah. And we are really fighting to share the gospel of Jesus Dan Christ. kami begitu berjuang untuk memberitakan Injil. So thank you so much. So I really appreciate this time, Pastor Raswan, for sharing our heart's cry. So thank you, Kelapa Gading, for praying for us. Terima kasih Thank you. semuanya. So thank you, Ji. Kita mendukung semua tadi apa yang Dr. Ji sampaikan, sangat menguatkan kita bagaimana kita melihat anak-anak muda dijangkau, dimuridkan, ya bertumbuh, mengenal Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jadi ini menjadi hati kita semua untuk kita menjangkau generasi selanjutnya. Ya, kita menjangkau anak-anak muda, kita menjangkau kampus. Ya, saya merasa mari kita berdoa sama-sama. Kita mendoakan delegasi dari sebelum mereka pulang ke negara mereka. Saudara yang di sebelah saudara bisa tumpangkan tangan kepada delegasi dari Singapura, Brunei, Malaysia. Mari kita berdoa untuk mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap delegasi dari Singapura, Brunei, Malaysia, mereka yang datang ke tempat ini memberkati kami berdoa Tuhan, kami juga memberkati mereka. Pelayanan yang mereka lakukan akan berdampak bukan hanya di Singapura, bukan hanya di Malaysia, tapi ke seluruh dunia, ke Indonesia, segala bangsa, Asia, dunia Tuhan. Kami berdoa akan bangkit anak-anak muda dari pelayanan ini, dari mereka akan lahir pemimpin-pemimpin, next generation, pemimpin besar di kemudian hari yang memberitakan Injil, yang berdiri bagi bangsa ini, bagi setiap bangsa untuk berdiri memberitakan firman kebenaran-Mu. Kami berdoa berkati pelayanan mereka, berkati mereka saat mereka pulang kembali ke negara mereka masing-masing. Tuhan, mereka membawa api yang baru, membawa api Injil yang baru, yang semangat yang baru untuk terjadi ledakan pertumbuhan. Kami memberkati Singapura, kami memberkati Kuala Lumpur, kami memberkati Malaysia, kami memberkati Brunei, kami memberkati Timor Leste, kami memberkati seluruh daerah Indonesia yang delegasi dari Makassar, dari Bali, dari Jogja, dari Palu, dari Manado, dari Surabaya. Kami berkati mereka Tuhan untuk Injil ini tersebar ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi setiap bangsa. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. So thank you Ji untuk sharingnya. Mari kita terus bekerja di ladang Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Tuhan. Amin. Bagi anak-anak muda kita pergi ke kampus prayer walking bersama-sama. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan kali ini juga yang memberitakan firman Tuhan masih muda, ya. Tapi maaf, sudah tidak available, ya. Sudah punya istri, ya. Betul ya? Ya. Pastor, youth pastor dari Every Nation Manado, ya, beliau saat ini juga merintis gereja, sedang merintis satu jemaat, ya, anak-anak muda di Minahasa Utara. Ya, mereka membangun bersama tim, merintis gereja, dan itulah yang akan kita lakukan. Kita reach campus, kita establish church, ya, merintis planting churches, establish church, ya, di setiap kota, di setiap bangsa, ya. Baik, nanti beliau akan memperkenalkan sendiri keluarga, ya. Sudah banyak, beliau sudah punya banyak anak, ya, anak anjing, ya, maksudnya dogi-dogi, ya, betul ya. belum dikarunia anak, tapi kita berdoa soon, sebentar lagi. Amen. Ya, beliau akan dikarunia seorang anak. Tapi sama dengan saya, suka dogi, ya. Baik, kita sambut Pastor Rivo, silakan. Thank you Pastor Raswan. Thank you Pastor Raswan. Wah, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Every Nation Kelapa Gading, dan bahkan bagi kita semua keluarga Every Nation. This is the beautiful, the wonderful atmosphere being with family, with spiritual family. Amen. Saya bersyukur, saya really appreciate Pastor Raswan, Ibu Sharon, dan bahkan seluruh leadership untuk kesempatannya saya bisa berkhotbah pagi hari ini, dan I just really want to honor also all delegates of Leaders Convergence for being here. Bahkan terima kasih Every Nation Kelapa Gading untuk hampir 1 minggu ini
kami bisa berada di sini, diberkati melalui seluruh sesi Leaders Convergence, dan bahkan keramahannya, hospitality-nya, bersama Every Nation Indonesia dan Every Nation Campus Indonesia. Amin. Kita percaya gereja ini telah menabur begitu banyak benih kemurahan selama 1 minggu ini, dan bahkan kita percaya bersama-sama Tuhan yang akan melipat gandakan berkat itu. More leaders, amen. Bahkan lebih banyak pemimpin lagi, lebih banyak students, lebih banyak orang-orang yang radikal yang akan memberikan hidup mereka kepada Tuhan dari Kelapa Gading, amen. And even to the nations, amen. Saudara, terima kasih. Ini keluarga saya. Seperti yang tadi disebutkan Pastor Aswan, ini istri saya, Mary. Sederhana saudara, untuk bisa tetap terhubung dengan kami, silakan follow akun kami. Sederhana begitu, kita tidak perlu taruh nomor telepon lagi, taruh alamat email, tinggal taruh alamat IG. Kami tahun ini akan merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-11. Pastor Rason bilang tadi sudah banyak anak-anak rohani kami, amin. Tapi saya percaya saudara pun akan mendukung kami untuk our biological children, amen. Our guard dog is there also, be with us. Dan salam bagi setiap saudara di sini dari keluarga family, spiritual family Every Nation Manado, dan bahkan juga saudara, saya merasa seperti di rumah di sini. Amen. Karena beberapa kali berbicara dengan baik Pastor Hasan maupun teman-teman jemaat lainnya, leaders lainnya, bahwa dibilang mungkin 50% atau lebih dari itu, Pastor, betul? Juga berasal dari Manado. Makanya mungkin saya klaim Every Nation Manado, cabang Kelapa Gading. Salam dari Manado. Kalau Bapak Ibu mungkin berpikir untuk liburan, guys from Singapore or Malaysia, there's a direct flight pakai Scoot, by Scoot from Singapore to Manado. So regards also dari that's okay. Dari perintisan kita di Minut, Bapak Ibu Saudara, pray for us for more of fruitfulness. Ketika kami juga di sana, ini tim kami dan keluarga yang kami jangkau di sana, pray for more fruitfulness as we reach for more students and even for families di Minahasa Utara. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan melanjutkan seri khotbah yang sudah dimulai di dalam gereja Every Nation Kelapa Gading, yaitu seri kita adalah Walk the Talk. Katakan sama-sama, Walk the Talk. Amen. Dengan satu tujuan bersama, bahwa di dalam setiap circumstances, semua keadaan yang kita hadapi, bahwa kita akan tetap menjadi orang-orang yang akan terus berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Berjalan dalam firman Tuhan, mentaatinya, dan bahkan diubahkan oleh firman tersebut hari lepas hari. Amin. Kita bersama-sama belajar mencintai firman Tuhan, belajar untuk mentaatinya, dan bahkan kita hidup diubahkan oleh firman tersebut sampai kita sekalian, setiap dari kita menjadi seperti serupa dengan Kristus. Amin. Dan saya melanjutkan teks kita, seri khotbah ini teks kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Saudara punya Alkitab, mari kita buka bersama-sama di Mazmur 119, ayat 41 hingga ayat 48. Psalm 119, 41 to 48. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayat 41 hingga ayat 48, mari kita membacanya bersama-sama. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan,
sebab aku mencari titah-titahmu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai itu, dan aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami boleh membaca firman-Mu dan bahkan duduk bersama sebagai suatu keluarga untuk mendengarkan dan belajar dari firman-Mu. Biarlah firman yang hidup itu, Yesus Kristus, menemui kami, menjumpai kami melalui setiap firman yang tertulis ini. Dan bahkan kami percaya Roh Kudus, Engkau menerobos setiap kubu, setiap pemikiran kami, dan Engkau yang akan memberdayakan, menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, saya memberi judul khotbah kita pagi hari ini, Shame No More. Dengan tambahan sub nanti, as you speak the word of God. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, kita pasti pernah mengalami keadaan atau kejadian yang kalau istilah kita bilangnya, previous generation, kita bilangnya tengsin. Berapa dari saudara atau guys, you yang same age with me, mengerti tengsin begitu. Tengsin malu-maluin, rasanya aduh malu-maluin begitu. Sering terjadi ketika, berapa dari saudara ketika masa pandemi di mana kita kemana-mana wajib menggunakan masker. Saya pernah mengalaminya di supermarket, ada orang yang tiba-tiba, hey bro, dari belakang begitu saya. Dan kita berpapasan, lihat, begitu membuka masker sedikit, ternyata dia langsung minta maaf. Oh sorry, bukan. Tak kira tapi tamang, dia bilang begitu. Berapa dari saudara pernah mengalami seperti itu? Mungkin karena di masa kita mengenakan masker, jadinya kita masih bisa salah orang begitu untuk yang kita sapa. Jadi tengsin, jadi malu-maluin gitu ya. Lalu mungkin saudara yang student biasanya, atau kita yang dulu pernah sekolah, berapa ada teman-teman yang ketika mungkin pelajaran kesenian, konteksnya sekolah Indonesia pelajaran kesenian biasanya diminta maju untuk menyanyi di depan kelas, dan saudara kemudian rasanya malu-malu. Ada satu video beberapa waktu lalu beredar viral, dia menyanyi sorak-sorak bergembira. Ada satu anak yang maju ke depan. Saudara bisa search nanti, anak SD menyanyi di depan, dia menyanyi sorak-sorak bergembira, tapi karena malu dan karena dia merasa tidak nyaman, lagu yang seharusnya begitu bersemangat menjadi lagu yang penuh tangisan, Bapak Ibu Saudara. Nah, keadaan di mana kita malu, seringkali merasa malu-maluin, dan bahkan mungkin sesuai dengan konteks kita masing-masing, ada titik di mana kita merasa kita tidak ingin dipermalukan. Kita menghindari kesalahan, sehingga akhirnya kita pulang kita sadar, aduh malu-maluin saya tadi, gitu. Atau mungkin ada momen di mana kita takut memberitakan Injil, kita takut memberitakan mengenai Yesus, karena kita takut untuk jangan sampai kita ditolak. Saya sampai hari ini masih melakukan pelayanan kampus, bahkan sama seperti apa yang disampaikan Ji, pergi ke kampus, berdoa di sana, dan bahkan berusaha connect dengan siapapun yang kita bisa temui di sana, lakukan God test untuk menjangkau mereka. Tetapi sebelum sampai di sana, saya pun masih sering merasakan ketakutan begitu. Jangan sampai dianggap ini siapa begitu. Kita merasa malu. Ada satu orang tua murid, karena istri saya bekerja sebagai guru, pernah dia lihat saya di kampus, jalan dan kemudian putar cari orang, dia bilang, kenapa Mr. Rivo seperti orang kebingungan begitu. Ngapain kamu di kampus? Mereka mempertanyakan seperti itu. Ada ketakutan seringkali, ada kita malu, kita merasa malu.
Tapi intinya Bapak Ibu Saudara, rasa malu membuat kita tidak bersemangat. Amen. Membuat kita tidak bersemangat dan bahkan kita tidak maksimal melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Atau mungkin saudara, ada dari kita hari-hari ini kita menghadapi persoalan dengan orang lain. Kita tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kita tidak diterima oleh keluarga kita. Kita tertekan oleh situasi sulit yang kita hadapi, atau mungkin kita sedang mengharapkan pertolongan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini adalah situasi yang sama seperti yang dihadapi, yang kita bisa tangkap dari apa yang disampaikan oleh pemazmur dalam teks kita hari ini. Pemazmur sedang mengharapkan kasih setia dari Tuhan. Dia sedang mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Ayat 41 katakan, kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Lalu kemudian dia juga sedang mengharapkan bagaimana dia menghadapi ketika dia dihina atau dicela oleh orang lain. Dia bilang, Tuhan, aku ingin menjawab setiap orang yang mencela aku, yang menghina aku. Lalu kemudian di ayat 45 dikatakan dia juga rindu ada satu waktu dalam hidupnya untuk dia mengalami kelegaan. Dia bilang, aku hendak hidup dalam kelegaan. Aku ingin mendapatkan kelegaan itu. And we could be in the same place as what the psalmist described here. Amen. Akan tetapi saudara, saya mau katakan bahwa situasi atau keadaan atau mungkin anggapan yang membuat kita merasa terhina, membuat kita merasa seperti kita penuh celah atau kita tertekan oleh keadaan sekeliling kita, saya mau katakan bahwa itu bukanlah akhir dari segalanya. Amen? Bukanlah akhir segalanya, karena seperti apa yang ditulis oleh pemazmur di sini, dia sadar bahwa yang dia perlukan adalah firman Tuhan. Amin? Sepanjang Mazmur 119, jawabannya semuanya adalah kepada firman Tuhan. Amin? Perhatikan apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam beberapa ayat yang kita baca tadi. Dia percaya kepada firman Allah, dikatakan for I trust in your word, lalu kemudian dia berharap kepada firman Allah, my hope is in your word, dia katakan dia tahu solusinya. Lalu kemudian dikatakan, aku mencari firman Allah. I have sought your precepts. Aku telah mencari firman-Mu. Dan bahkan kemudian dia mencintai firman Allah. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu, dikatakan di sana. Saat kita merasa terhina, saat kita merasa takut, saat kita merasa ada sesuatu yang bahkan mungkin membuat kita seperti akan dipermalukan, atau kita tertekan, atau kita takut dengan semua yang terjadi, saya mau katakan yang kita perlukan adalah firman Tuhan. Amen. Yang kita perlukan adalah firman Tuhan, karena Allah telah menyediakan semua kelegaan, semua rasa aman, semua pertolongan yang kita perlukan di dalam Dia. Yang, saudara, yang bisa kita akses melalui the written word. Amen. Tuhan sudah menyediakan semua yang kita perlukan, apakah itu kelegaan yang seperti yang dikatakan oleh pemazmur, apakah itu sesuatu yang mungkin membuat kita merasa nyaman, pertolongan atau pengharapan kita, semua telah tersedia di dalam Dia dan kita bisa mengaksesnya melalui apa, saudara? Melalui firman-Nya. Ini yang menjadi fokus kita pagi hari ini. Bahwa Tuhan telah menyediakan semua itu di dalam firman-Nya yang bisa kita akses. Seperti pemazmur mengatakan tadi, dia percaya, dia berharap, dia mencari, dan dia mencintai firman. Dan saudara, bagaimana kita mengakses firman Allah tersebut? Bagaimana kita dapat mengakses seluruh sumber pertolongan yang kita inginkan? Cara mengaksesnya adalah ketika kita memperkatakan firman Allah. When we speak up
God's word, ketika kita declare firman Tuhan, ketika kita memperkatakan firman itu sama seperti kita sedang, saudara masuk dari pintu Santika, your access is the button, tombol di samping pintu kaca tersebut. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita sedang menekan tombol itu sehingga pintu terbuka dan kita bisa masuk tiba di sini. Ada amin. Apa yang istimewa saudara ketika kita memperkatakan firman Tuhan? Apa yang istimewa ketika kita declare, proclaim firman Tuhan? Bahwa ini lebih dari sekedar membacakan ayat firman Tuhan yang kita tahu, atau kita melafalkan firman Tuhan yang kita tahu. Tapi kita memperkatakan firman dengan penuh keyakinan, dan bukan hanya sekedar menghafalnya, karena Bapak Ibu Saudara, kita tahu apa yang dikatakan oleh firman adalah real. It's real. Amen. Benar dan nyata. The reality of the truth. Ketika kita speak it up. Bagi saudara yang menikah, saya tahu mungkin sering, beberapa kali, let me just confess it here, beberapa kali saya sering bosan ketika ditanya oleh istri saya. Sebelum keluar, setelah dia dandan dan kemudian membuat dirinya cantik, selalu ada pertanyaan, bapak-bapak mungkin saudara bisa relate ya. Bagaimana penampilan saya, betul? So gagah, how do I look? Dan jawaban para pria untuk cari aman adalah mantap, bagus. ASAP, as quick as possible. Betul? Bagaimana saya kelihatan? Oke, bagus. Bagi saudara, bagi para istri pasti saudara tidak puas, betul? Tapi ketika ditanyakan, how do I look? Dan ketika suami menjawab, you are beautiful. Dengan begitu penuh perasaan, disampaikan, diucapkan dengan serius, maka semua ibu akan bilang, haleluya. Betul? Your confidence become 200% because of the acknowledgement, because of your husband speak up the truth and speak it, say it truthfully, meaningfully. Amen? Sincerely. Saudara, apakah ini mengenai emosi? This is more than just emotion. Tapi ketika dikatakan you are beautiful, karena memang begitulah kenyataannya. We speak up the word of God because that is the truth and that is the reality that we all need. Amen? Saya katakan bahwa we can tap into God's abundant resource of help by declaring the reality of His Word. Kita memperkatakan kenyataan, kebenaran yang sungguh-sungguh nyata itu. Sama seperti saudara masuk tadi, saudara tap, saudara bisa masuk dan menikmati semua apa yang ada di dalam mall ini. Demikian ketika kita menyampaikan, ketika kita declare, ketika kita membuka mulut kita dan memperkatakan firman Tuhan, maka kita sedang mengakses kelimpahan penyediaan pertolongan Tuhan. Amin. Ayat 42 dikatakan saudara, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Saudara, pemazmur ingin menjawab semua hinaan yang di hatersnya bilang ke dia, Bapak Ibu Saudara. Semua komen netizen yang negatif itu, dia ingin menjawab mereka, tapi dia bukan menjawab satu persatu dan kemudian menimbulkan kegaduhan. Dia mau menjawab dengan kebenaran yang akhirnya bisa membuka mata mereka bahwa ada sesuatu yang lebih besar. Amin. Ayat 43 dikatakan, janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Bagi saya ini berbicara seperti sesuatu yang sangat penting, bahwa pemazmur tahu bahwa this is the most powerful weapon. Sama seperti
gitaris, Aji dia tahu his most powerful weapon apa? Efek gitarnya Bapak Ibu Saudara. Kalau itu tidak dibawa maka he cannot really reach his maximum performance. Bahwa dia tahu bahwa firman yang dia ucapkan, firman Tuhan itu, makanya dia bilang jangan sampai apa saudara? Jangan dicabut dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukummu. Dan bahkan ayat 46 dikatakan, this is his confidence. Dia bilang, aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatanmu di hadapan raja-raja. I will also speak of your testimonies before kings and shall not be put to shame. Kalau tadi dia bilang, saya hanya berhadapan dengan musuh-musuh, dengan orang-orang yang mencela saya. Saya akan bisa menjawab mereka yang mencela saya, tapi bahkan ada satu level yang berbeda di sini dikatakan bahwa dia pun menjawab bukan hanya musuhnya, bukan hanya hatersnya, tapi bahkan mereka yang lebih tinggi, para raja, Bapak Ibu Saudara. Proklamasi firman Allah, saudara sekalian, ini membangun kita dalam menghadapi berbagai tekanan, berbagai penghinaan. Proklamasi firman Allah menolong kita, membangun iman kita, membangun keyakinan kita ketika kita menghadapi berbagai tekanan atau berbagai penghinaan. Shame no more. Katakan sama-sama, shame no more. Yes, as you speak up God's word. Shame no more as you speak up God's word. Pressure no more. Stress no more. Suicide no more as you speak up God's word. Amin. Apa yang istimewa dari proklamasi firman Allah, Bapak Ibu Saudara? Saya perhatikan, saya baca di Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 8. Dikatakan di sana mereka yang tersebar itu, murid-murid gereja yang di Yerusalem, ketika mereka di Ekbalo, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan apa saudara? Memberitakan Mesias. He proclaimed to them. Memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Lalu kemudian ayat 6 dikatakan ketika orang banyak mendengar apa saudara? Pemberitaan Filipus. Ketika Filipus memproklamasikan tentang Yesus dan melihat tanda-tanda, ada tanda-tanda yang mengikutinya, mereka semua dengan apa? Bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Ayat 7 dan 8, sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Saudara, masih banyak lagi kesaksian Alkitab tentang berbagai hal-hal yang luar biasa, berbagai peristiwa yang menakjubkan, tanda-tanda dan mujizat yang terjadi ketika firman Allah diperkatakan. Ketika firman Allah, berita tentang firman Allah, ketika berita tentang nama Yesus diproklamasikan dan diberitakan. Tetapi saudara, ingat, proklamasi firman Allah selalu diikuti transformasi. Amin. Mengapa penting kita memperkatakan firman Tuhan? Karena ketika kita memproklamasikan firman Allah, transformasi mengikutinya. Amin. Saat kita merasa terhina, saat kita merasa takut atau kita merasa tertekan atau ragu-ragu, perkatakan firman Tuhan. Speak up God's word. Saudara, ketika kami melakukan perintisan gereja, ada satu dimensi baru dalam bagaimana saya dan istri melayani. Kami begitu familiar, kami begitu biasa, kami sangat bersemangat ketika melayani youth, ketika melayani kampus, ketika melayani anak-anak muda. Tetapi begitu perintisan gereja dilakukan,
tanggung jawab kami bukan hanya melayani kampus, bukan hanya melayani youth dan teens, kami pun mulai harus menjangkau keluarga. Sesuatu yang agak kurang nyaman bagi kami, karena seringkali ada gambaran, ada image bagi kami, sulit rasanya melayani keluarga karena terlalu banyak halangan. Mereka punya tanggung jawab anak-anak, tanggung jawab pekerjaan usaha, kebutuhan keuangan, dan lain-lain yang seringkali menjadi dalam tanda kutip beban palsu bagi kami. Itu membuat kami ragu, membuat kami segan, tetapi Tuhan mengizinkan kami terhubung dengan satu keluarga baru. Orang yang bagi masyarakat di sekitar mereka merasa tidak terlalu nyaman untuk berhubungan dengan mereka karena mereka pun mencoba untuk tidak terlalu banyak bersosialisasi. Keluarga ini, saudara. Tetapi ketika Tuhan berkenan untuk kami bisa terhubung melalui tim yang ada di Minut, kami membangun hubungan dengan mereka. Kami sendiri agak ragu di awal, bisakah kami melayani keluarga? Roh Kudus meyakinkan untuk kami tetap terus maju. Apa yang bisa kami lakukan, kami terhubung dengan mereka. Dan kami mulai memperkatakan firman Tuhan. Menyampaikan kenyataan yang harus mereka tahu siapa diri mereka. Siapa Tuhan yang menebus dan menyelamatkan mereka. Dan bagaimana mereka harus berjalan mengikuti Yesus. Dan puji Tuhan, hari ini keluarga ini sedang terus kami layani one to one. Only when we speak the word of God. Kami bingung bagaimana mau terhubung dengan keluarga. Semua joke, semua cerita kami lebih banyak gampang mudah untuk relate dengan mahasiswa, dengan student. Bagaimana kami bisa mulai relate dan membangun hubungan dengan keluarga. There is one most powerful tool. It is the word of God. Ketika kami memperkatakan dalam hubungan yang kami bangun, sehingga kami bisa mulai memuridkan mereka, saudara. Perkatakan firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang menyentuh hati mereka. Amen. Jadi sekarang apa? What now? Perhatikan saudara, Ibrani 4 ayat 12. Katakan begini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara, penulis Ibrani, sebelumnya dia berbicara mengenai kegagalan orang Israel untuk masuk ke tempat perhentian yang Allah sediakan. Bahwa orang Israel, they were failed to tap into God's abundant resource of help and comfort. They were failed. Why? Karena mereka tidak percaya kepada Kristus. Dan mereka menolak Dia. Mereka gagal mengakses semua pertolongan Tuhan, semua kebaikan yang Tuhan sudah sediakan, karena mereka menolak dan tidak mentaati firman Tuhan. Itulah sebabnya saudara, penulis Ibrani menyampaikan bahwa jangan kamu mengulangi lagu lama. Jangan mengulang kesalahan lama, kegagalan orang Israel di masa lalu. Tetapi haruslah orang-orang Ibrani, orang-orang percaya Ibrani ini, haruslah mereka menerima dan mentaati firman Allah yang diberitakan kepada mereka. Kenapa saudara? Karena firman Allah penuh kuasa. Dia hidup dan kuat dan lebih tajam daripada two-edged sword, pedang bermata dua manapun. Nah, firman mengekspos setiap kelemahan kita. Firman mengekspos setiap rasa malu. Firman mengekspos semua keraguan kita. Seperti pedang bermata dua. Tidak ada bagian yang tidak tersembunyi. Yang tersembunyi daripada firman tersebut. Dia bersihkan, dikupas tuntas. Betul? Dibersihkan, dikupas dengan sangat akurat, dengan sangat tajam dan sangat presisi.
Firman juga mengingatkan kita untuk kita ketika kita tunduk, amin. Ketika kita tunduk kepada firman tersebut, ketika kita membiarkan pedang yang bermata dua itu masuk dan memisahkan, mengekspos semua keraguan kita, semua pertanyaan kita, ketika kita mengizinkan pedang itu masuk dan membongkar segala sesuatu, kita tahu pada akhirnya bahwa Allah menjumpai kita di dalam firman-Nya. Amin. Dan Roh Kudus secara luar biasa, dia juga bekerja melalui firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita perkatakan, dan yang kita lakukan. Amin. Saya tutup dengan cerita ini. Mungkin beberapa dari saudara familiar dengan kejadian yang viral beberapa waktu lalu. Liam Morrison, anak umur 12 tahun, grade 7, kelas 1 SMP. Dia dipanggil oleh dewan sekolah, school committee, karena pesan yang tertulis di kaosnya ketika jam olahraga dia pakai kaos itu. Pesan di kaosnya bertuliskan, there are only two genders. Dan itu menyinggung semua kalangan yang ada di sekolah tersebut. Ketika dia dipanggil dan kemudian dia harus berbicara di depan komite sekolah agar kepentingannya juga dibela, Morrison menyampaikan bahwa guru-guru dan beberapa pihak sekolah mengatakan bahwa dia ini, pesan yang kamu sampaikan di kaos itu, kamu menargetkan segelongan orang yang ada di sekolah ini. You were targeting a protected class. And it was a disruption to learning. Mereka bilang begitu ke anak ini, Liam Morris. Tapi dia kemudian menanyakan ini kepada komite sekolah tersebut. Dia bilang, who is this protected class? Are their feelings more important than my rights? He asked. Lalu dia bilang juga, I don't complain when I see the pride flags and diversity posters hang throughout the school. Do you know why? Liam bilang begitu. Do you know why? Because others have right to their beliefs just as I do. Dia bermohon, dia bilang ke komite sekolahnya, dia bilang, I hope that you will speak up for the rest of us so we can express ourselves without being pulled out of class. Pesannya sederhana, saudara. Bagi kita hari ini, setiap saudara tempat ini, kita memiliki sebuah pesan yang luar biasa. Yaitu apa, saudara? Injil, the gospel, kabar baik bahwa Allah jadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dia hidup sama seperti kita. Dia mati bagi dosa kita, menggantikan kita. Dan kemudian dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga membuktikan bahwa dia Tuhan. Amen. Dan dia mengurniakan karunia keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. That's the powerful message that we have. Itulah pesan yang luar biasa yang kita miliki. Kita memiliki sebuah pesan yang luar biasa, yaitu Injil, dan kita harus memperkatakannya. Jangan takut untuk memperkatakan Injil. Jangan takut untuk memperkatakan firman Tuhan. Jangan takut untuk memperkatakan, declare, proclaim the word of God. So what now? Shame no more. Amen. Katakan sebelah kiri kanan saudara, shame no more. Speak up God's word. Perkatakan firman Tuhan. Jangan malu lagi, jangan ragu lagi, jangan takut lagi. Shame no more. Proclaim God's word. Amen. Shame no more. Preach the gospel. Beritakan Injil
sampai semua kampus, setiap kota, setiap keluarga, setiap marketplace, setiap bangsa pada akhirnya memuliakan Tuhan Yesus. Amen. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Music team bisa maju ke depan. Di dalam setiap kondisi yang saudara hadapi hari ini, into your family, your work, your businesses, your relationship, dalam hubungan, dalam keadaan apapun yang saudara hadapi hari ini, shame no more. Declare God's word. Amen. Shame no more. Declare the word of God. Embrace God's word and obey it. Terima itu, ambil itu dan lakukan itu. Bahkan ketika saudara nanti pulang, ketika saudara melanjutkan kehidupan saudara masing-masing, dimanapun saudara berada, saya mau katakan ini, be with a community of disciples. Terhubung dengan komunitas. Dalam gereja ini kita punya life group, terhubung bersama saudara. Untuk apa? Saudara tetap mengingatkan firman Tuhan. Saudara melakukannya bersama-sama. Saudara memperkatakannya bersama-sama. Find godly counsel. Pastor Raswan dan tim dan bahkan seluruh leaders bersama-sama. Kita ingin setiap saudara walk the talk. We walk in what Jesus talk about. Kita berjalan dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. And wherever you are, siapapun saudara pagi hari ini, you are called to preach God's word. You are called to preach the gospel. Saudara dipanggil untuk memberitakan nama Yesus. Dimanapun saudara. Saya akhiri dengan Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena saudara perhatikan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Shame no more, my friends. Shame no more. Proclaim God's word. Mari kita berdoa pagi hari ini. Saya mau berdoa bagi setiap saudara pagi hari ini. My first prayer will be, doa saya yang pertama bagi setiap saudara. Saya mau mengundang saudara bukan hanya kepada firman yang tertulis, tetapi kepada the living word, kepada firman yang hidup itu. Saudara yang hari ini, saudara tahu bahwa saudara jauh dari Tuhan. Saudara seperti samar-samar melihat Yesus, tapi saudara tidak memiliki Yesus dalam kehidupan saudara. Kalau itu engkau dan hari ini engkau memutuskan bahwa hari ini saya memerlukan Yesus, saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara bisa angkat tanganmu, saudara merespon. Dan saya mau berdoa bagi saudara, Tuhan, bagi setiap kami yang hari ini membutuhkan Engkau, kami yang mau berbalik dari setiap jalan-jalan kami yang jahat, hari ini aku berdoa. Kau menyatakan dirimu kepada mereka. Yesus Tuhan, Engkau menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami yang berseru hari ini. Dan Engkau menjadi juru selamat kami. Engkau menjadi sumber pertolongan kami satu-satunya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa bagi saudara, setiap saudara, saudara yang hari-hari ini saudara tidak bisa mengakses apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara, karena saudara mungkin terlalu overwhelmed dengan berbagai situasi. I want to invite you, this is the time for you to tap into God's abundant resource of help. Dan biar hari ini saudara datang kepada Tuhan, saudara berkata, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dan biar dari mulutku ini, aku mau declare, dan mulutku ini, aku mau pakai untuk
memproklamasikan, memberitakan akan kebesaran nama-Mu. Berdoa bagi setiap mereka hari ini Tuhan, jemaat-Mu, kami yang tertekan, kami yang menghadapi berbagai situasi, kami yang mungkin hari-hari ini kami malu dan kami dihina, kami terhina dengan setiap keadaan kami. Kami tidak confident akan status kami dalam Kristus. Tapi hari ini kami mau declare nama Yesus. Kami mau declare, kami mau perkatakan nama Yesus. Kami mau perkatakan firman Tuhan. Kami mau memperkatakan firman yang hidup itu. Karena di sanalah kami menemukan pertolongan. Dan aku berdoa bagi gereja-Mu, bagi setiap kami pagi hari ini. Firman yang kami perkatakan ini menolong kami, menguatkan kami, memberdayakan kami kemanapun kami pergi. We are commissioned to preach the name of Jesus, to preach the gospel. Berkati setiap kami, bahkan biar firman-Mu tinggal dalam kami. Setiap kali kami memberitakan nama Yesus, setiap kali kami memperkatakan firman-Mu, kami tahu transformasi terjadi di dalam keluarga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam kampus ministry kami, dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuliakan Tuhan bersama-sama. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Come on, we sing. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Come on, we sing. Your name, yes. Your name is healing. Your name is life. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name, come on, 'cause your name is power. Yes, your name. Your name is life. Break every stronghold, shine through the shadow, burn like a fire. 'Cause your name is power. Yes, come on, we say, it's healing. Your name is life. Whoa. Woo. Yes. Shine through the shadows, burn like a fire. Come on, we say, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Come on, church. Yes. We speak your name. Come on. Hey, come on. We say, shout, shout Jesus. Woo. Say, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every yes. Jesus for my family. Come on, we speak, we speak. Woo! Yeah, Jesus. It's your name is power. Woo! Your name is life, Lord. Your name is life. Break every stronghold. Yeah, shine through the shadows.
kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur firman yang telah menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami semua, yang menanggung setiap dosa kami, kutuk kami, dan segala kelemahan kami di atas kayu salib. Dan kami bersyukur untuk kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, memberikan kemenangan kepada kami pada hari ini. Pada pagi ini Tuhan, biar kami tidak malu lagi untuk menceritakan Yesus Kristus, untuk declare, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Mulai hari ini Tuhan, kami akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup kami. Kami berani memberitakan, kami berani mengatakan bahwa kami adalah murid Kristus. Kami berdoa, aku berdoa untuk setiap jemaat pada pagi hari ini, untuk kami mengambil keputusan mulai hari ini, kami akan menjadi murid Kristus yang setia. Bagi saudara yang mau menjadi murid Kristus, saudara bisa angkat tanganmu tuh, katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau menjadi murid Kristus yang setia. Dan mulai hari ini kami akan mengatakan, speak up, mengatakan firman Tuhan dengan berani, shame no more, tidak malu lagi Tuhan, tidak ragu-ragu lagi Tuhan, tidak takut-takut lagi, tidak takut ditolak lagi, tidak takut dikucilkan lagi, tapi kami berani mengatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, aku berdoa, kuatkan jemaat-Mu pada pagi hari ini. Saudara, mungkin engkau minoritas di lingkunganmu, mungkin engkau minoritas di perumahan, di tetanggamu, di sekolahmu, di lingkungan kerjamu. Tapi dengar baik-baik, tapi engkau mempunyai sesuatu yang berharga di dalam dirimu, yaitu firman Tuhan. Jadi speak up mulai hari ini. Beritakan, katakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara juga melalui sosial media saudara. Berapa di antara saudara masih malu-malu untuk posting kebenaran firman Tuhan dalam sosial media? Saudara takut ditolak, takut dikucilkan. Tapi mulai hari ini saudara, saya katakan, berani untuk mengatakan kebenaran firman Tuhan. Pakai seluruh media saudara untuk memuliakan Tuhan. Amin. Untuk memberitakan firman, kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Baik, sebelum kita tutup ibadah kita, kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu lagi, Tribes. Ya, go. Paulin. Haleluya semuanya. Woo! Mari kita tutup ibadah ini dengan menyanyikan lagu Tribes. Kita percaya, kita memuliakan Tuhan bersama-sama itu hari ini Tuhan. Kita bersyukur, kita mengucapkan sorak-sorakan kita kepada Dia. One. Mari kita katakan bersama, every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Say, every tribe will see your glory. Every tribe will see your glory. Yes, amen. And every nation bow before you. Yes, we come to you, God. And all our treasure turn to ashes in the light of you, God. Say, let's sing it together. As we sing it, as we sing it, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of God. Let's praise His name. God. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love. This is our God. Say, every tribe, say.
Praise and glory, honor is unto our God, unto our God. Majesty and no one is great. This is our God. As where we strive to say, Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, Ayo, Ayo. When I say every trial will see your glory, and every trial will see your glory. Hey, hey, hey. And every day shall bow before you. All our tracks are turned to ash in the light of you. Well, let's declare it as we're singing, as we're singing. It's the Lord Almighty. There's no like you, God. Only you are worthy, worthy. Give him praise, give him praise. Sing. Praise and glory unto our God, unto our God. Majesty and power. This is our God, this is our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Majesty and love unrestrained. This is our God. Say every tribe, say Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, Ayo, Ayo. Bagi yang percaya, mari kita katakan, there is no one like our God. There is no one like our God. Yes, there is no one like you, God. There is no one like you, God. Yes, let's declare it one more time. Say, there is no one like our God. God, there is no one. This who is like you, Lord. There's no one like you, Lord. There's no one like you, Lord. Mari kita katakan, tiada sepertimu. God, God, God. Tiada sepertimu, Tuhan. Tiada. Yes, tiada. Tiada sepertimu, Tuhan. Praise and glory, honor. Come on, let's lift him up in this place. Only for you, God. Your matchless, endless love. This is our God, and this is our God. God, praise and glory, honor and strength unto our God. It's unto our God. Your majesty, endless love unrestrained. This is our God. Say, there is no one like you, God. There is no one like our God. There is no one like our God. Say, there is no one. There is no one like our God. There is no one like our God. There's no one like you, God. Give him praise. Give him praise. Wow. Wow, udah jam berapa sekarang? Oke. Wow. Oke, baik. Kita tutup dulu. Sudah lapar atau mau terus lagi memuji Tuhan? Baik, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini firman yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Biar hari ini menjadi hari kebebasan kami, hari kemerdekaan kami. Kami dilepaskan dari setiap ketakutan dan malu dan rasa malu, dari rasa tertolak. Tapi kami punya sesuatu yang berharga, yang paling berharga dalam kehidupan kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Firman-Mu adalah iya dan amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Dan jemaat, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dan berkat-berkat ilahi. Biarlah engkau diberkati dari semua apa yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Dan Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera, persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua jemaat yang percaya menerima berkat ini katakan bersama-sama, amin, amin, amin. I'm losing my gravity. All the weight that holds me down, it's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. I'm renewed and I'm restored. I got no reservations as you take me higher. My life is elevated 'cause you make me move. And I'm rising up with you. Rising up with you. Rising up with you.